Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, sebelum rangkaian kegiatan Majelis Duha pada pagi hari ini kita mulai, mohon terutama bagi jamaah laki-laki atau bapak-bapak untuk bisa maju, karena di belakang masih banyak, ya di belakang saya tadi masih banyak sekali yang berdatangan. Jadi silakan bisa merapat. Ya. Demikian pula dengan ibu-ibu, mohon untuk saf kedua, ketiga dan seterusnya bisa lebih maju. Sedikit mendekati panggung tidak apa-apa, karena hari ini kemungkinan besar jumlah jamaah kita bisa 2 kali lipat dari biasanya. Itu sudah sampai di pintu untuk ibu-ibu, jadi mohon terus bisa merapat. Demikian pula untuk bapak-bapak, manakala sudah hadir mohon segera masuk, jangan di sekitar pintu karena nanti akan mengganggu arus jamaah lain yang akan masuk ke dalam ruangan ini. Baik, Bapak, Ibu, sudah bisa kita mulai ya. Terima kasih. Yang pertama, marilah Bapak, Ibu-ibu sekalian, para jamaah Majelis Duha, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir tahun 1436 Hijriah atau tanggal 22 Maret 2015 untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk mendengar tausiah, untuk berzikir bersama, untuk bermuhasabah, untuk thalabul ilmi fi sabilillah. Tentu nikmat yang begitu besar ini sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kita syukuri, karena tidak seluruh saudara-saudara kita dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang istiqomah dengan jalan sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak, insyaallah. Bapak, ibu-ibu, para jamaah Majelis Duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus kepada Ustadzuna Muhammad Shalih Dirham MA yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan berbagi ilmu dengan kita bersama. Demikian pula kami ucapkan selamat datang, dan kepada jajaran pimpinan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, ya, kami melihat ada Bapak Cahya Ismayadi, Bapak Suryo Wardani. Tentu kami haturkan banyak terima kasih hingga tahun ketiga Majelis Duha ini masih tetap membersamai kita semua. Dan lebih khusus pula, karena pagi ini terasa sangat istimewa, kita mendapat kehormatan dan kedatangan tamu istimewa, jajaran
pengurus Ikatan Dai Indonesia dari beberapa cabang di Jawa Timur yang kami monitor sampai pagi ini yang sudah hadir. Selamat datang kepada saudara kami, jajaran perwakilan pengurus IKADI cabang Surabaya, jajaran pengurus IKADI cabang Sidoarjo, jajaran pengurus cabang IKADI Kabupaten Pasuruan, dan informasinya beberapa daerah yang lain, kurang lebih sekitar 7 pengurus cabang IKADI yang di Jawa Timur hadir bersama kita pada pagi hari ini. Dalam rangka tentu kita berbagi kebahagiaan bersama mereka semua untuk membagikan spirit dakwah sehingga bisa tersebar ke seluruh penjuru Nusantara bahkan dunia. Acara Majelis Duha pada pagi hari ini sudah kita awali dengan zikir pagi Al-Maksurat yang dipandu oleh Mahasantri Angkatan Pertama Ibnu Katsir Putra, yaitu Wasilur Ridho dari Malang. Dan kita sudah sampai di acara inti, dan mari sebelum rangkaian acara ini kita lanjutkan, kita membaca atau kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya akan disampaikan tilawah Al-Quran dan pembacaan sari tilawah yang akan disampaikan oleh, untuk tilawah, Muhammad Sobri, Mahasantri Angkatan Pertama Ibnu Katsir Putra dari Provinsi Jambi, dan beliau sudah menyelesaikan hafalannya. Dan sari tilawah akan dibacakan oleh Mahasantri Angkatan Kedua Ibnu Katsir Putra, yaitu Rifki Reza Salim, juga sudah menyelesaikan hafalannya. Kepada mereka berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'idh billah innahu huwas sami'ul basir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. الله الذي جعل لكم الليل لتسفيه والنهار مبصرا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا
عنا تؤفكون صدق الله العظيم. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada dua mahasantri kita, Muhammad Sobri dan Rifki Rasa Salim, yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah menurunkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Subhanallah, jadi ini ruang untuk jamaah ibu-ibu sampai nggak muat. Bisa kita lihat di belakang. Mohon sekiranya memungkinkan untuk sedikit maju lagi Ibu. Nah, kecuali sudah mentok ya yang depan. Nah, yang belakang-belakangnya mohon sedikit lagi. Barangkali bisa menghasilkan satu baris lagi. Mohon maaf. Demikian betul pula untuk Bapak-bapak, mohon bisa sedikit maju Pak, nggak apa-apa, agak mepet ya. Karena memang perlu kami sampaikan bahwa hari ini Majelis Duha yang agak spesial karena setelah acara ini juga keluarga besar Ma'had Hafidz Quran Ibnu Katsir menyelenggarakan gathering bersama para donatur, mitra dan wali santri, sehingga tidak heran kalau kemudian jamaah yang hadir pada pagi hari ini bisa hampir 2 kali lipat dari biasanya. Oleh karena itu mohon kesediaan dan kerelaan Bapak Ibu sekalian untuk ya duduk agak mepet sedikit. Baik, selanjutnya beberapa pengumuman dan tentu kabar gembira. Insya Allah selama 1 bulan terakhir ada banyak sekali kabar gembira yang kami terima, banyak kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga besar Ibnu Katsir. Tentu kami juga ingin berbagi kebahagiaan kepada Bapak Ibu sekalian, meskipun ada beberapa kabar duka yang perlu juga kami sampaikan. Baik, kepada yang terhormat Ustadz Agus Rohmawan untuk bisa maju dan tampil menyampaikan beberapa pengumuman. Terima kasih Pak Haris Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, kami hormati dan kami taati. Bapak-bapak pimpinan Puslit, Pak Direktur atau yang mewakilinya, Pak Suryo, Pak Cahya, dan seluruh jajaran, para mitra-mitra prioritas BNI Syariah, Ken Studio, Prosalina, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah Majelis Duha yang kami muliakan, kami hormati, dan kami cintai. Perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa kabar gembira insya Allah, dan juga ada 2 kabar duka. Terlebih dahulu kami sampaikan dan mohon doanya, karena tanggal 12 Maret yang lalu Ibnu Katsir kehilangan 2 orang,
Yang pertama adalah ibu mertua Ustadz Said Sudarmono. Ustadz Said Sudarmono, beliau adalah Kabag Sarana dan Prasarana di Ibnu Katsir dan juga IKADI Jember, meninggal pagi tanggal 12. Kemudian juga siangnya setelah takziah, setelah memakamkan jenazah ibunda Ustadz Said, istrinya Ustadz Saiful Majid Al-Hafiz, salah seorang ustadz di Ibnu Katsir yang awalnya adalah mahasantri angkatan pertama, meninggal dalam usia lebih kurang 26 tahun. Beliau sangat berkesan bagi seluruh tetangga, seluruh pengurus dan aktivis mahasiswa di Universitas Jember. Mendadak meninggal tanggal 12 persis pada saat setahun beliau menikah. Jadi pas hari pernikahan itulah tanggal 12 itu beliau meninggal. Mohon doanya, kami yang menikahkan dalam arti MC saat itu, juga kami pun juga kemarin dan rombongan yang mengantar kepergian beliau dikebumikan sekitar jam setengah 12 malam saat itu di Gresik, meninggalkan seorang putra bernama Raihan berumur 2 tahun. Oh maaf, ya Allah, enggak, saya bayangannya masih kepada penguburan jenazah begitu. Masya Allah, setengah 12 menguburkan jenazah, banyak sekali orang menangis dalam haru begitu. 2 bulan Bu ya. Alhamdulillah enggak ngantuk. Baik, kita doakan mudah-mudahan mereka kedua almarhumah ini bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ceritanya tidak pernah kehilangan sholat tahajud, saum sunnah Senin Kamis, bahkan saum Daud juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kabar gembira. Selamat datang kepada seluruh wali santri, orang tua dari Mahasantri Ibnu Katsir angkatan 1 4 putra dan angkatan ke-1 putri. Mohon berkenan untuk berdiri Bapak-bapak yang kami hormati. Bapak maupun Ibu wali santri yang sudah hadir di ruangan mohon berdiri. Ya, mohon berdiri silahkan, ini berbagi kebahagiaan. Ayahanda punya putra Hafid Hafizoh ya. Mohon membelakangi, melihat ke belakang Bu. Bapak silakan balik arah, lihat ke belakang. Mohon Pak, balik arah monggo. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya. Tidak semua bisa hadir ya. Silakan berdiri kembali. Beliau yang ada tanda, oh maaf tuh salah lagi. Silakan duduk kembali. Ya Allah. Soalnya berita duka tadi yang diutamakan, jadinya duka ini. Beliau-beliau yang bertanda pita kuning itu adalah, silahkan disapa dari seluruh Indonesia, walaupun sebagian karena terkait dengan jarak. Mohon maaf, ini yang tidak bisa masuk ini bagaimana ini? Mohon maaf, ini yang kesini Bu, bisa masuk lewat pintu sana ya. Ya. Bapak-bapak juga geser, mungkin bisa digeser lagi, dimampatkan ini biar garis ini di ini. Mohon maaf, geser ke sini biar ini agak terus ya. Ya, Mas Jamal monggo. Ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Monggo. Yang lain biar aja, itu yang baru masuk ke sini aja. Sudah biar cepat. Monggo, yang dari belakang langsung ke sini saja. Langsung ke depan. Ya. Monggo langsung ke depan mepet. Ya. Berita gembira yang kedua juga selamat datang kepada perwakilan pengurus IKADI yang tadi disebutkan oleh Ustadz Hari. IKADI Gresik, ya maaf, IKADI Surabaya, Ustadz Ali Ridho, ada ya? Silakan. Kemudian Ustadz Amin, ada yang lain juga dari Pasuruan? Ya. Barangkali ada yang belum konfirmasi. Selamat datang di Jember dalam rangka studi banding Pasca Rakorwil IKADI Jawa Timur, sebagaimana beritanya ada di halaman 11 ini ya. Perlu kami beritahukan bahwa kepada jamaah yang barangkali belum tahu riwayat ataupun sejarah, bahwa
Majelis Duha ini dilahirkan oleh Ibnu Katsir. Ma'had Tahfidz Quran Ibnu Katsir, hafal 30 juz 2 tahun, S1 full beasiswa. Sedangkan Ibnu Katsir itu sendiri dilahirkan oleh IKADI daerah Jember. Jadi hubungan silsilahnya antara Majelis Duha dengan IKADI ini kakek ya. Selamat datang kakek. Mohon maaf ini. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Soleh Drehem telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ketua IKADI wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah ini adalah kedatangan pertama beliau, betul Pak ya? Untuk di Majelis Duha, tapi untuk di IKADI di lapangan PTPN 12 sudah sering. Berbahagia cucu dan anak ini karena didatangi oleh orang tuanya. Selamat datang Pak Yai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ucapkan spesial terima kasih kepada Puslit Kopi dan Kakao bahwa hari ini kita akan ada 2 acara sekaligus. Setelah ini ada acara gathering, pertemuan silaturahim seluruh stakeholder Ibnu Katsir, dan sekaligus mengundang barangkali ada ibu-ibu donatur mitra yang belum terundang atau terlewati, silahkan bisa hadir dan konfirmasi di panitia di belakang. Acaranya jam 9 setelah ini. Bertujuan selain silaturahim dengan seluruh stakeholder, menunjukkan kreativitas santri khas Ma'had Tahfidz Quran, dan yang ketiga adalah motivasi serta evaluasi seluruh mahasantri Ibnu Katsir sebagai pertanggungjawaban publik kita. Baik, itu informasi tentang acara gathering. Selanjutnya informasi tentang orang tua asuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, apa ada di antara Bapak Ibu yang baru hadir di Majelis Duha sekarang ini? Mohon angkat tangan. Baru pertama kali hadir. Jangan-jangan semuanya baru pertama kali hadir. Mohon angkat tangan. Baru pertama kali hadir. Ya betul, karena wali santri ini ya. Iya, banyak juga ya. Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Ma'had Tahfidz Quran Ibnu Katsir ini kita bukan hanya punya semboyan, karena bahkan realisasinya seperti itu. Kita menggratiskan seluruh biaya kuliah bagi seluruh mahasantri ya, baik biaya kuliah itu sendiri, biaya asrama maupun biaya makan 3 kali sehari bagi seluruh generasi muda terbaik dari seluruh wilayah Indonesia, baik fakir, miskin, yatim, piatu, tidak ada perbedaan di antara itu, apalagi suku, ras, dan seterusnya. Kami bisa menggratiskan, memberikan beasiswa penuh itu dari orang tua asuh, dari para orang tua asuh yang memberikan donasi dengan perhitungan atau kalkulasi kebutuhan satu anak per bulan itu adalah 1 juta, meliputi berbagai item tadi, kebutuhan-kebutuhan itu. Oleh karena itu kami berharap pada kesempatan ini dan juga mengajak hadirin yang belum menjadi orang tua asuh, hadirin yang ingin didampingi oleh para hafidz Quran nanti ketika memasuki surga Allah, kami himbau, kami ajak untuk menjadi orang tua asuh. Enggak besar, hanya 1 juta per bulan, dan itu akan melipat gandakan pemasukan keberkahan harta kita. Tidak hanya 1 juta, bisa misalnya setengah anak asuh 500.000, seperempat anak asuh boleh ya. Dan atau bahkan komunitas. Kami menghimbau sebanyak-banyaknya komunitas untuk menjadi orang tua asuh. Komunitas pengajian A, B, C, D. By name anak asuhnya juga boleh. By request, tapi khawatir tendensi jadi mantu ya. Itu adalah masalah pilihan teknis saja. Intinya kami merangsang, mengajak, memotivasi seluruh masyarakat Jember untuk, karena apa? 2015 kita akan menerima lagi mahasantri baru, 30 putra, 30 putri. Otomatis kita perlu berapa juta Bu? 60 juta. Sudah ada belum para asatid? 60 juta baru? Pak Yai, Yai Ustadz Abu Hasan? Sudah ada belum? Yang jelas, kurang jelas. Kalau gini-gini apa maksudnya? Belum ada. Bagaimana kita yakin, kita mau mendoakan,
Kita mau mendukung bagaimana 60 juta 2015 kita akan berhasil mengumpulkan? Siap Bu, dukung? Allahumma amin ya Allah, berkahilah ya Allah, mudahkanlah Allahumma. Saya yakin Allah tidak tidur. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah mengenai Musola Al-Quds dan Ma'had Putri. Alhamdulillah gedung 3 lantai asrama dan Musola Al-Quds segera akan berdiri. Kita sedang finishing lantai 1. Sudah menghabiskan periode pertama sekitar dana 700 juta, periode kedua 122 juta, dan periode ketiga ini memerlukan kekurangan dana 151 juta. Silahkan bagi yang akan berwakaf untuk gedung, kami himbau untuk berkontribusi kepada Ma'had Putri Ibnu Katsir di Jalan Hayam Buruk nomor 12, Hayam Buruk Gang 21 nomor 12 Bu ya, Kaliwates. Demikian beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan untuk mempersingkat waktu dan kelancaran acara kami sampaikan kepada pembawa acara Ustadz Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Agus Romawan, dan tanpa berpanjang kata akan kami bacakan biodata Ustadz kita yang akan mendampingi kita, yang akan berbagi ilmu dan hikmah dengan kita. Yang pertama, nama adalah Muhammad Soleh Drehem, tempat tanggal lahir Sumeneb 10 November 1963, alamat Jalan Teluk Buli 1 nomor 4 Surabaya. Riwayat pendidikan SDN, SMPN 1 dan SMAN 1 di Sumeneb, kemudian LPBA di Jakarta, kemudian S1 di Muhammad Ibn Saud Islamic University Riyadh, Saudi Arabia, dan S2 di Unisma Malang. Riwayat pekerjaan atau amanah, yang pertama Ketua Umum IKADI Wilayah Jawa Timur, yang kedua Ketua Pembina Yayasan Ibadur Rahman Surabaya, yang ketiga Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Al-Irsyad Surabaya, dan yang keempat menjadi narasumber di beberapa acara, diantaranya di SAM FM Surabaya, di Suara Surabaya, kemudian di beberapa stasiun televisi seperti di RCTI, di JTV, dan Indosiar. Dan yang kelima adalah konsultan syar'i di Al-Hikmah Surabaya. Pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan satu materi yang sangat menarik tentang bagaimana ketika manusia sudah ditakdirkan garis hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya masih ada satu kemungkinan yang bisa mengubah takdir itu menjadi lebih baik, yaitu melalui doa. Dan pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang dahsyatnya kekuatan doa, baik untuk mengkondisikan hati kita agar ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita, agar kita lebih mudah menerima kebenaran dan cahaya Allah. Mari kita awali dengan sedikit saja atau sebentar saja untuk berzikir bersama. Mohon nanti bisa kita ikuti bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Baik. Insyaallah dengan bacaan zikir tadi semoga malaikat-malaikat Allah juga bersama kita pada pagi hari ini. Tentu kita tidak bisa melihat, tapi semoga mata batin kita bisa merasakan kehadirannya. Baik, tanpa panjang kata kepada Al-Mukarram yang terhormat Ustadzuna Muhammad Soleh Darhem MA kami persilahkan. Baik, mohon maaf kami ganggu sebentar. Kepada pemilik mobil roda, mobil ya. Iya, ini sudah berzikir tadi sebenarnya. Nomor polisi N374VI, mohon bisa dipindahkan karena menghalangi. Demikian pula sepeda motor P5404 KF. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan addakhiruha liyawma liqa'ih yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa mujahidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin, faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, saya hanya ingin memberikan kabar gembira juga bahwa Bapak Ibu saat ini, pagi ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita semua saat ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita pagi ini semua dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari sekian banyak rumahnya Allah. Sekaligus ini juga apresiasi buat Puslit Kopi dan Kakao yang telah memfasilitasi kita duduk bersama seperti ini. Duduk yang bagaimana dibacakan di situ ayat-ayat Allah. Kemudian ngaji bersama, persis sebagaimana apa yang kita lakukan pagi hari ini. Kaum yang seperti itu, kata Rasulullah, paling tidak ada 4 karunia besar dari Allah. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka yang namanya sakinah, ketenangan hidup, nikmatnya hidup, manisnya hidup. Insya Allah saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang tidak tenang pagi ini. Kalaulah mungkin ada di antara ibu dan bapak masih gelisah, jangan khawatir. Langkah demi langkah yang kita langkahkan di rumah kita, itu satu langkah derajat kita diangkat oleh Allah. Langkah berikutnya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan ini nanti menjadi ketenangan tersendiri di saat ibu dan bapak semua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini komentar Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Kalau saat ini tadi gelisah, mungkin kita dalam tanda petik bermasalah dengan suami atau dengan istri, lagi diganyang sama anak-anak kita, lagi bermasalah dengan pembantu kita, ngaji pun juga agak sedikit kurang tenang, sadarilah sakinah ini nanti kita akan bawa di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Bapak Ibu nanti saat ini pun dalam suasana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hobi ngaji seperti ini, duduk karena Allah, tidak punya kepentingan apa-apa, tidak ada niatan-niatan bisnis untuk tawar-menawar barang setelah ini, murni datang ke sini hanya untuk ngaji, pasti ada cinta di antara kita. Yang memberikan cinta Allah Ar-Rahman, bukan siapa-siapa. Yakinlah kalau Allah sudah mencintai kita, suami ibu semakin lengket dengan ibu, istri bapak juga semakin dekat dan perhatian buat bapak. Anak-anak kita pun juga akan hormat sama kita. Mertua, orang tua ngayomi sama kita. Tetangga kanan kiri pasti juga ada suasana cinta di antara kita. Sampean perhatikan rata-rata orang yang banyak masalah pasti tidak rajin ngaji. Kalau rajin ngaji seperti ini, rahmat Allah turun, cintanya Allah turun. Yang paling penting juga, haffathumul malaikah. Pagi ini mungkin tidak sadar, ribuan malaikat satu persatu, bahkan yang jualan di situ pun juga, selama dia masih mendengarkan kajian saya pagi ini, itu semua mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Riyadhus Shalihin dikatakan, innal malaika tada'u ajnihataha. Malaikat-malaikat itu melepaskan sayapnya, merendahkan sayapnya, membuka sayapnya, kemudian turun bersama dengan kita semua, diangkat tinggi-tinggi dan mengatakan satu persatu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, buka pintu pertobatan bagi orang ini.
sadarilah Bapak Ibu, doanya malaikat itu tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan doanya kita. Dan nanti kita akan bahas masalah doa ini. Kalau orang suka ngaji, pasti dia merasakan nikmatnya doanya malaikat itu. Ini sudah bekal bagi kita. Dan yang paling penting lagi, wa dzakarahumullahu fiman indah. Pagi ini Allah memproklamirkan dirinya bahwa antum semua yang duduk di sini tanpa kecuali dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira yang pertama kali ingin saya sampaikan. Belum lagi kemudian ini silaturahim bulanan seperti ini. Duduk bersama seperti ini. Allahu Akbar. Saya yang dari Surabaya ke sini. Konon katanya ada 9 IKA di daerah juga ingin belajar dari IKA di Jember di sini dengan kajian duhanya. Bersilaturahim lagi dengan kita. Bersilaturahim karena Allah, bertemu karena Allah. Paling tidak dengan silaturahim ini, insya Allah umur sampean akan dipanjangkan oleh Allah. Dan rezeki kita pun juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita berbicara masalah rezeki, lapangnya rezeki, panjangnya umur bukan kemudian umur kita melewati batasan yang Allah tentukan kepada kita. Bukan berarti kemudian juga rezeki kita melebihi takaran Allah, tapi full barakah. Ada ziyadatul barakat fil umri war rizq. Ada tambahan keberkahan. Mamak al barakah. Barakah ini saya kemarin sempat buka kitab sedikit. Ada 3 sentuhan. Yang pertama, yurdir rahman. Umur kita, rezeki kita diridhoi oleh Allah. Dan yang kedua, yanfa'un nas. Insyaallah umur kita dan harta kita bermanfaat buat orang lain. Dan yang ketiga, yunasyitul ibadah wal amal saleh. Menyemangati kita untuk beribadah dan banyak amal salehnya. Selesai sudah ini. Cukup dengan silaturahim seperti ini, Allahu Akbar. Mendapatkan ridhonya Allah, amal-amal kita manfaat buat orang lain, dan menyemangati kita untuk banyak beribadah dan banyak beramal saleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya bersyukur pagi ini sekali lagi terima kasih kepada jajaran direksi Puslit Kopi dan Kakao, kemudian wakil direktur Puslit yang hadir pada pagi ini, jazakallah khair. Tentu juga jajaran pengurus IKA di Jember, orang tua wali santri dan ikatan wali santri Ibnu Katsir serta mitra-mitra Ibnu Katsir semuanya. Mudah-mudahan kita tidak hanya berjumpa di kajian duha saja, tapi insya Allah kita berjumpa sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, pagi ini sengaja saya ingin mengangkat tentang masalah doa. Dahsyatnya doa. Ada apa dengan doa? Jamaah sekalian, doa kalau bahasa Nabi silahul mu'min. Ini senjata bagi kita. Silah, apa silah ini Pak? Ya, senjata, pedang bagi kita yang akan mengawal kita. Demi Allah, harta yang sampean punya belum tentu menyelamatkan kita. Demi Allah, ilmu yang sudah kita raih belum tentu juga mensukseskan kehidupan kita. Demi Allah, anak-anak yang kita punya yang sukses karirnya belum tentu juga membahagiakan kita. Walaupun kita butuh semua itu. Siapa tidak butuh harta? Siapa tidak butuh ilmu? Siapa tidak butuh keturunan? Dan ini semua ma'asyal muslimin sangat berbanding lurus dengan akrabnya, dengan kebiasaan sampean semua untuk selalu munajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya akhi, Allah Subhanahu wa taala, saya pikir kita sudah tahu semua ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Coba lihat. Berdoalah engkau kepadaku, kata Allah. Allah di situ tidak pakai summa astajib lakum atau fa astajib lakum atau wa astajib lakum. Tidak pakai summa, tidak pakai fa, tidak pakai wa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, niscaya semua permohonanmu itu, doa-doamu itu akan aku ijabai, akan aku kabulkan. Tidak ada doa yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa kita, semua permintaan kita, semua munajat kita itu tembus ke arsy Allah. Nah, saudara, langsung Allah mengatakan pada waktu itu, pada ayat berikutnya, ini satu ayat Pak, insyaallah surat Ghafir ayat 60. Allah mengatakan pada kita langsung, ud'uni astajib lakum. Tadi juga dibacakan sebenarnya oleh kepada kita. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang yastakbirun, sombong, an ibadati. Ibadah di sini jangan diartikan ibadah. Ini yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, ad-du'a apa? Huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Kemudian agak ditahrif sedikit oleh sebagian perawi hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Sebenarnya hadis yang oleh riwayat hadis Bukhari Muslim, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah esensi ibadah itu sendiri. Mohon maaf kalau kita salat Pak, nanti kita salat duha, belum tentu kemudian kita terasa murni nikmat beribadah pada Allah. Tadi ibu salat subuh, tadi malam juga salat isya, ya, belum tentu kemudian salat kita murni beribadah pada. Tapi kalau orang berdoa, dia menunjukkan kekerdilannya, butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan kerdil dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka bakal masuk jahannam dengan penuh kehinaan. Tidak usah sampai di jahannam, di akhirat, di dunia pun terasa sekali. Biasanya ibu, orang tidak mau berdoa itu karena kesombongan, merasa kita tidak butuh Allah, harta melimpah, bisnis lancar. Saat orang-orang kafir tidak pernah berdoa, saat rezekinya lancar. Ini ada omongan-omongan begitu ibu sekalian, ya, karena merasa hartanya sukses, karirnya melanjak. Setiap dia bermanuver lobby langsung ada terobosan-terobosan bisnis, tidak perlu berdoa. Hati-hati lo ya, omongan seperti ini. Betapa banyak harta yang kita punya, saya katakan tadi, ma'asyal muslimin, tapi justru mencelakakan kita. Betapa banyak karir yang sudah kita raih, kemudian lupa untuk bergantung kepada Allah, justru mencelakakan kehidupan kita. Ada pula orang bangga dengan ilmunya. Udahlah, kita tidak perlu doa, tidak perlu ini. Merasa ilmunya dibutuhkan sama orang, profesinya dibutuhkan sama orang, lupa untuk bergantung kepada Allah. Bu, Bapak, banyak loh orang pakar-pakar saat ini, doktor, master, bahkan profesor, justru hancur dengan ilmunya, rusak dengan ilmunya. Terlalu banyak contoh kalau saya ceritakan di sini, ma'asyal muslimin. Ada dokter spesialis tulang justru meninggal dengan kanker tulangnya. Ada dokter ahli bedah mulut
justru meninggal dengan kanker gusinya. Kita tidak bisa dalam hidup ini. Semakin kita cerdas, biasakan kita bergantung kepada Allah. Karena yang memberikan ilmu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku berikan kepada kalian yang namanya ilmuku ini hanya sedikit. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata air laut ini, Pak, Ibu, dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahru, akan habis itu air laut itu, jamaah sekalian. Walau ji'na bimithlihi, walaupun kita mendatangkan lagi tinta sebanyak air laut itu juga tidak akan sanggup menulis ilmu. Kalau kemudian kita bangga, jamaah sekalian, dengan ilmu kita, hati-hati. Justru kita semakin cerdas, semakin mendalami ilmu tertentu, biasakan kita bergantung kepada Allah. Di situ keberkahan akan muncul kepada kita, ma'asyal muslimin. Jamaah sekalian, ada juga orang sombong karena apa? Posisinya, jabatannya. Sampai lihat hampir tiap hari menjadi media kita, jamaah sekalian. Orang yang bangga dengan posisi ini. Berapa lama sih kita menikmati posisi ini? Berapa lama sih kita kemudian menikmati harta ini? Paling 70 tahun, Ibu. 70 tahun. Setelah 70 tahun sudah kaku semua gigi kita ini, Pak. Pandangan juga sudah mulai rabun. Berbicara mulut kadang-kadang salah. Cepat-cepat gak karuan. Antara omongan yang mau pikiran yang ada di kepalamu dengan apa yang diomongkan gak teratur, jamaah sekalian. Sudah kacau ini. Makan juga sudah gak nikmat lagi. Uang hanya ditumpuk-tumpuk, sekian banyak rekening, di Mandiri, di Standard Chartered Bank, di BCA, di ini, hanya memperkaya mereka semua. Diputar oleh mereka, dia nggak bisa menikmati. Cuma tiap pagi dilihat, Pak, rekeningnya kayak buka Al-Quran, Pak. Aman. Hati-hati, ma'asyal muslimin, hati-hati. Ini kesombongan-kesombongan yang membuat kemudian kita tidak mau tawakal pada Allah. Saudara sekalian rahimakumullah, Allahu Akbar. Saya mau mukadimah dulu dengan bab ini biar kita nyambung, sampai harus optimis. Biasakan kita bergantung kepada Allah. Semakin banyak harta yang kita miliki ini, ayo kita kembali kepada Allah. Toh ini juga kebetulan Allah lagi menitipkan kepada kita. Ibnu Katsir lagi membuka lebar-lebar, ma'asyal muslimin. Saya faham Ustaz Agus agak berat menyampaikan bab seperti ini, Ustaz Agus. Satu santri 1 juta, masih murah ini, Pak. Santri saya di Surabaya ini saya mau sinergi dengan Ibnu Katsir juga. Saya juga buka sekolah Ar-Rahman namanya di Surabaya, mencetak ulama, hafal Quran, boarding, S1. Setelah dihitung-hitung, satu santri 2.250.000. Murah sampai nih, Pak. Dan kadang-kadang 1 juta menawar-nawarkan. Ini kesempatan bagi kita untuk kita rebut itu. Dan itu deposito kita yang sebenarnya. Setelah itu sampai berdoa pada Allah, karena belum tentu apa yang kita berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau terbiasa kembali kepada Allah, Allahu Akbar, sampai akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhirat sayadkhuluna jahannam madakhirin, maka di dunia pun juga banyak masalah. Pak, Ibu, ya Allah, terlalu banyak ilustrasi yang saya sampaikan. Rasanya 1 jam tidak cukup saya bicara masalah ini, jamaah sekalian. Karena saya di salah satu lembaga charity di Surabaya bahas masalah kekuatan doa ini perlu 3 pertemuan, masing-masing 1 jam. Luar biasa. Tidak bisa tidak, kita harus bergantung pada Allah. Semakin banyak fasilitas kita kembali kepada Allah. Ini amanah dari Allah supaya kita bisa memegang amanah dengan benar. Di saat sampai diberi jabatan oleh Allah, semakin dekat dengan Allah biar kita megang dengan benar amanah ini, karena kita takut salah sedikit rusak tatanan kehidupan ini. Apalagi ulama, ilmunya tidak bergantung kepada Allah, hanya bangga dia bisa ceramah sana ceramah sini, memukau sana memukau sini, tapi tidak aplikatif di lapangan. Hati-hati, salah sedikit jadi contoh buat umatnya.
bergantung pada Allah. Maka salah satu doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat ini. Wa qalbin la yakhsha. Hati yang tidak bisa khusyuk. Tapi saya lihat ini wajah-wajah ibu, wajah-wajah khusyuk semua ya. Enggak tahu khusyuk karena ngantuk atau khusyuk karena ini perlu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Bu, lezatnya hidup ini kalau sampean bergantung dengan Allah. Bangun tengah malam munajat, tangisi Allah Subhanahu wa taala. Karena toh nanti ujung-ujungnya sekali selalu saya katakan ma'asyiral muslimin, kita meninggal. Kita mati. Kita ingin merubah takdir amali Allah ini dengan doa-doa kita. Yang akan merubah mindset berpikir kita, punya mindset berpikir akhirat. Dan itulah kecerdasan kita yang sebenarnya. Wa amila lima ba'dal maut. Apa yang kita kerjakan ini orientasinya orientasi akhirat. Kalau hanya dunia saya katakan 70 tahun paling lama. Lebih 71 Pak. Ya Allah. Saya mohon maaf ya. Saya banyak menangani orang tua Pak. Walaupun saya ngambil barokahnya dari mereka, karena saya mungkin juga akan tua seperti itu pula jemaah sekalian. Berpikir sudah agak miring-miring dikit Pak. Sensitif, ngamuan. Tapi insya Allah kalau sampean duduk seperti ini, insya Allah tuanya semakin bijak Bu. Kalau ibu-ibu mohon maaf yang di atas 60 tahun ibu ya. Ya, makasih ya. Iya 2 kali sudah mic. Ini mic agak dekat tuh mic. Ini ustadznya agak Bu, ini nggak bisa tutup kayak gini. Kalau artis pengen begini terus gitu. Ya. Baik. Diapakan ini? Ini enggak. Cek. Ah, ini betul. Baik. Agak kurang pede sedikit memang, Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Enak begini Bu ya? Kedengaran ya? Matikan itu. Saya katakan tadi, kita butuh Allah, kita butuh berdoa, karena kita tidak bisa kemudian bertawakal dengan ilmu kita, dengan harta kita. Ini juga akhir-akhir ini muncul fenomena orang tua bertawakal kepada anaknya. Mentang-mentang sudah sukses mengantarkan anak, menyekolahkan anak di ITB, di ITS, di UNER, di UI, masuk umur 60 tahun, masa depan cerah. Hati-hati lo ya, anaknya dokter, calon insinyur di IT, apa IT itu saya nggak tahu juga itu. Terus di teknik ini, ada kebanggaan buat kita. Hati-hati. Hati-hati masalah ini. Betul. Saya juga punya anak bicara seperti ini. Dan kalau sudah bicara anak, logika kita tidak bisa nyambung. Demi Allah, wajib bagi kita. Kalau tiap hari ibu tidak mengangkat tangan secara khusus panggil satu persatu anak kita, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini sampai redaksinya Pak, Ibu langsung datang dari Allah. Hati-hati membanggakan anak. Suka-suka kita lupa untuk munajat pada Allah.
Yang menggantengkan anak kita, yang mencerdaskan anak kita, yang membuat pintar anak kita, bukan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatul iman, muncul pertanyaan buat kita. Saya sudah berdoa, Ustaz. Tapi kenapa doa saya kok sepertinya banyak masalah gitu. Nah, ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf Ibu ya kalau udah bicara anak ini. Saya bisa bicara seperti ini. Ini bisa saya atur. Saya bisa berilustrasi, ada ilmunya, ilmu komunikasi seperti ini ada ilmunya. Tapi kalau kemudian saya gagal, Pak, tidak bisa berkomunikasi seperti ini kepada anak-anak kita, gagal semua kita ini. Dan itu hanya doa pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Kekuatan doa kita pada Allah, satu persatu kita panggil anak kita. Mohon maaf Pak, sekarang saya sudah 2 hari nih Pak meninggalkan anak. Bahwa ibunya anak-anak lagi di belakang istri saya. Siapa yang ngurus mereka di belakang ini? Dengan siapa dia bergaul? Dengan siapa dia berteman? Cangkruannya dengan siapa? Tidak ada lain. Doa, minta pada Allah. Nah, biar efektif doa itu ma'asyal muslimin, paling tidak perhatikan 4 hal. Yang pertama, ketika sampean berdoa, al-ikhlas lillahi wahdah. Ketulusan kita kepada Allah. Jangan berdoa nunggu ada masalah. Orang kalau ikhlas itu berdoa tidak nunggu problem. Jangan nunggu ketika ada musibah baru berdoa. Orang yang ikhlas ini ada musibah tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tata hati kita. Tuluskan hati kita bahwa saya minta ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, ada problem, ada qadaya, ada benturan dalam hidup ini, tetap kita tiap hari minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir ke depan ini. Apa yang akan terjadi ke depan ini? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ikhlas tetap hidupnya sukses, karirnya melanjak naik, anak-anaknya soleh dan salihah tetap ditangisi Allah Subhanahu wa taala. Dan rasakan Pak kedahsyatan kehidupan kita ini, dahsyatnya doa yang kita minta kepada Allah ini. Allah yang akan menjaga kita semua dan anak-anak kita, harta kita, ilmu kita. Ikhlas. Saya ingin cepat saja ya. Yang kedua Ibu, Bapak, syarat doa itu biar cepat tembus ke Allah Subhanahu wa taala, imtithalu awamirihi bi fi'li ta'at wa ijtinabu nawahihi wa tarkil ma'asi. Laksanakan perintah Allah. Ketaatan, ibadah tanpa reserve kita laksanakan. Jauhi larangan-larangan Allah. Jangan sampai ibu berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, tapi paginya buka aurat. Tak bisa ini. Sampai munajat kepada Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Mannan. Anakku ya Allah, anakku ya Allah. Tapi maksiatnya juga jalan. Tak bisa ini. Kalau kita berdoa, kita sedang menyatukan diri kita, menyambungkan perasaan dan serta pikiran kita kepada Allah, tapi juga hak-hak Allah kita perhatikan. Laksanakan perintah Allah. Insya Allah sih kalau ibu-ibunya hijabnya terus, tidak hanya di kajian duha saja Bu ya. Ada mantenan tetap begini Bu ya. Ada walimahan tetap pakai hijab seperti ini. Ya, pakai hijab bukan hanya di kajian duha, di mall juga pakai hijab. Waktu umroh juga pakai hijab. Ya, keluar negeri juga pakai hijab. Di mana-mana tetap ini perintah Allah.
Allah pasti memperhatikan kita. Kalau sampai memperhatikan haknya Allah, pasti hak-hak kita juga akan diperhatikan oleh Allah. Apalagi kemudian kita secara khusus meminta kepada Allah, pasti diterima doa kita. Oke. Nomor 3, taqdim al-amalis saleh. Muqaddimai dengan amal soleh. Sangat bagus sebelum berdoa kita berinfak. Sangat bagus kalau sebelum kita berdoa kita salat duha dulu, atau kita baca Quran dulu, atau kita istighfar dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Pokoknya sebelum kita berdoa, tanyakan amal soleh apa yang sudah kita perbuat dalam hidup ini. Naam. Ini juga peluang amal soleh buat ibunya, ya, untuk kemudian ngomong anaknya. Kepanasan barangkali ibu ya. Ya. Sepertinya Pak Direktur ini puslit harus nambahin AC kayak ini Pak ya. Iya. Ustaznya juga agak kehangatan juga sedikit Pak. Ya, Masya Allah. Oke. Jadi muqaddimai dengan apa? Dengan amal soleh. Nah yang keempat, ya, bisa dibawa keluar sebentar ya. Panas dia. Yang keempat, jujur, ini agak berat semua, termasuk yang berbicara. Dan ini perlu kehati-hatian buat kita semua. Tajannubul harami fil ma'kali wal malbasi wal mashrabi. Kalau doa kita ingin langsung diterima oleh Allah, jauhi sesuatu yang haram. Dalam urusan makan, minum dan pakaian yang nempel di tubuh kita. Ini kaidah sudah ini pokok yang tidak bisa ditawar-tawar kalau nomor 4 ini. Berdoa, tapi paginya mencuri. Berdoa, tapi ibu suka ngambil uang di kantong suami. Loh kok ketawa, kenapa Bu? Enggak. Mohon maaf kalau saya salah ini. Astagfirullahaladzim ya. Ini bab kecil, bab simple. Ibu biar nangis sama Allah tapi ada sesuatu yang haram. Kemudian uang itu ibu simpen diserahkan sama orang tua ibu, sama mertuanya suami maksudnya gitu. Tapi dengan cara seperti itu, terus dimakan sama mertua. Saya melihat salah satu banyaknya muncul problem rumah tangga karena bab-bab seperti itu pula. Walaupun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, tapi masih suka ngambil, tak nyambung itu. Insya Allah enggak. Sini enggak ada, sini Bu. Sini ada, sini. Di situ ada Bu. Di situ ada. Ini hati-hati. Ya. Dan ini bukan bahasa saya. Ketika Nabi kemudian summa dzakara ar-rajulu yutilus safar ash'atha aghbara wa rafa'a yadayhi ila as-sama' wa qala ya rab wa ma'kaluhu min haram wa mashrabuhu min haram wa malbasuhu min haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah. Itu bahasa Nabi. Kemudian Nabi menyebut tentang seseorang yang yutilus safar. Padahal kalau orang safar katanya, orang safar salah satu sebab diterimanya doa itu safar. Yutilus safar, bepergian yang sangat jauh. Ash'atha aghbara, bajunya sudah kumal, rambutnya berdebu karena banyak jauhnya perjalanan itu. Sangunya sudah habis.
bekalnya sudah habis. Dia munajat kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Kata Nabi, sementara makannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya terbuat dari sesuatu yang haram, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lah ini Ibu, sebenarnya kalau urusan haram halal haram ini bukan hanya urusan doa sebenarnya, sampai ibadah kita. Hati-hati loh Ibu ya, Bapak Ibu, kita umroh, kita haji, ada sangu syubhat saja sampai mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kata Allah la labbaik wala sa'daik. Ketika sampai mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah, kata Allah, tidak ada sambutan, tidak ada panggilan buat kamu. Aku tidak menerima panggilanmu. Aku tidak peduli dengan panggilanmu dan tidak ada kebaikan buat kamu, kata Allah. Kenapa? Karena sangu yang kita bawa ini sangu yang syubhat dan haram. Apalagi doa. Doa, hati-hati. Ini syarat mutlak yang tidak bisa diterima. Kalau 4 ini dilaksanakan jamaah sekalian, Allahu Akbar. Yakinlah Bu, sangat dahsyat doa kita ini. Apalagi kita dalam kondisi saat ini bangsa yang lagi corat-marit seperti ini. Gak jelas. Bahan makanan semuanya, barang-barang semuanya pada naik. Dolar sudah di atas 13.000. Semuanya pada mengeluh. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau terbiasa kemudian kita semua munajat, nanti yang di atas ikut gelombang kita. Gelombang doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa ma takunu yuwalla alaikum, bagaimana kondisi kamu? Yuwalla alaikum, kalian juga akan dipimpin sama dengan kualitas kamu juga, kata Nabi SAW. Kalau kemudian umat semuanya pada munajat, kayak kajian duha seperti ini Ibu ya, dengan istighfar dulu, salawat kepada Rasulullah, mengakui semua kesalahan kita, Qur'annya dibaca, malamnya tahajud, haram halal sudah jelas dalam kehidupan kita, munajat. Saya yakin di antara Ibu 1 orang saja pasti ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi semuanya. Selesai problem kita ini, Mas. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karenanya kita juga perlu melihat tentang adab-adabnya. Selain syarat mutlak seperti itu juga ada adab-adabnya. Apa adabnya itu? Adab etika kita berdoa. Yang pertama, ightinam al-awqat al-mubarakah. Pandai-pandailah memanfaatkan waktu-waktu yang mustajabah. Ya, kayak sekarang ini Bu, kita duduk bersama ngaji, ini malaikat turun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya teringat guru saya itu. Ya. Salah satu, kalau Ibu merasa tidak pandai memanfaatkan waktu pas pengajian, angkat tangan kita ini. Karena saat Ibu ngangkat begini, malaikat juga melihat kita masalahnya. Ini Ibu, pagi ini, ribuan malaikat terus menerus loh. Sampai selesai pengajian ini. Siapa tuh pas sampai ngangkat tangan begini, diamini oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu-waktu, apa waktu-waktu ini? Kayak bulan Ramadan, ya. Hari Jumat, apalagi waktu sahur, ya, hari Arafah, waktu yang mustajabah, pandai-pandai kita jaga. Yang kedua, enak ini dingin nih. Yang kedua, ightinam al-ahwal al-fadilah, memanfaatkan pula momentum-momentum penting dalam berdoa. Kapan nih momentum penting? Contohnya ketika mendengar suara azan. Azan. Ini azan sekarang sudah enggak berbekas sama kita, Pak. Azan, ya Allah, cepatnya. Jadi beban. Seharusnya kata Nabi, Bu, Allahu Akbar, coba lihat kalau dengan suara azan sampean dengar Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar, nikmati azan itu.
Kalau banyak adzan, ambil suara yang paling enak. Di mana gitu? Mungkin musola tetangga, musola tetangga kita atau masjid agak besar. Perhatikan, satu saja perhatikan. Terus ikutin kemudian berdoa tawassul pada Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Paling tidak dengan doa itu dan sampai mendengarkan suara adzan seperti itu, Allahu Akbar, halat lahu syafaati. Sampean pasti menerima syafaatnya Rasulullah. Syafaat dari Rasulullah otomatis. Dan ad-du'a bainal adzani wal iqamati du'aun la yurad. Doa antara adzan dan qamat ini Bu tembus ke arus Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf ya. Kadang-kadang pas antara adzan dan qamat itu sinetronnya bagus-bagus. Tidak tertarik kita kemudian segera memperbaharui wudu kita untuk kemudian munajat pada Allah, meminta kepada Allah tentang kekawaman suami ibu, keistiqomahan ibu, baik dan tidaknya anak kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Antara adzan dan qamat itu doa tembus ke arus Allah. Du'aun la yurad. Sampai ada problem utang, minta sama Allah. Kathratud duyun, banyaknya utang, minta sama Allah. Tidak usah ngeluh sama orang Bu. Demi Allah, Allah sangat tersinggung manakala ada di antara kita ada masalah utang sampai curhat sama orang. Curhati Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan problem hutang kita ini. Tapi kalau sampai ngeluh sama orang, iya kalau pas orangnya ada uang, Pak. Kalau enggak ada, nambah beban bagi yang mendengarkan. Lo betul itu. Minta sama Allah, nanti Allah ngasih jalan pada kita. Ada saja terobosan, asal kita juga punya semangat etos kerja yang baik. Makanya salah satu doa Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ghalabatid dain, hutang yang melilit kalau bahasa kita. Curhat sama Allah. Nah, ini antara adzan dan qamat. Kondisi sujud itu momentum juga. Sujud apa saja? Sujud tilawah, sujud syukur, sujud salat waktu wajib. Minta sama Allah, tangisi Allah. Jangan mengeluh kepada orang. Mengeluh sama Allah. Nanti Ibu, kadang nanti Allah akan menggerakkan orang lain untuk memperhatikan kita. Oh, saya merasakan betul bab ini ma'asyil muslimin. Sampai urusan-urusan proyek Ustaz, proyek Ibnu Katsir ini yang lantai 3 baru lantai 1 sudah finishing. Halo? Mana Ustaz Agus ini? Ya. Tapi ada Ustaz Abu Hasan ini. Beliau lebih paham lagi bab ini jemaah. Enggak ada yang susah bagi Allah. Minta sama Allah. Nanti akan digerakkan muhsinin muhsinat min haitsu la yahtasib. Saya jadi contoh Bu. Ini sekarang saya mau bangun asrama pula. Dihandle 2 orang Ustaz. 2 orang Ustaz. Dan sampai sekarang orangnya enggak mau ngasih tahu Ustaz. Ustaz ketahuan sama orang, batal. Coba bisa bayangkan. Tinggal saya berdoa mudah-mudahan saya enggak ngomong sama orang saja. Siapa orang ini? Betul, Allah menggerakkan. Kalau sampean niat ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, pengurus-pengurusnya semuanya karena Allah. Ini adalah amanah Allah, minta sama Allah. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Digerakkan Pak Muhsin. Ini saya mau bangun asrama, Ustaz, mohon maaf, sampai 6M Ustaz. Asramanya saja. Sekolahnya sudah 7M saya bangun, alhamdulillah sudah selesai dengan masjidnya. 1 rupiah pun saya enggak, cuma saya ngumpulin, itu pun saya enggak megang, Pak. Bagian bendahara seorang pengusaha, ada lagi, antum pegang ya akhi, biar enggak jadi fitnah. Lancar, kenapa? Kekuatan doa ya akhi. Ditambah lagi dengan imam kita, ada saya punya imam, Masya Allah. Saya banyak berguru dengan beliau, hafid, insya Allah hadir di sini pula. Dia juga minta doanya dari santri-santrinya, dari jamaahnya yang setor hafalan bagi beliau. Doa, minta sama Allah, selesai masalah kita. Ini kekuatan doa, dahsyatnya doa. Manfaatkan momen-momen tertentu, minta sama Allah, akan digerakkan orang-orang di sekitar kita.
Boleh saya bicara pribadi sedikit ya, tidak apa-apa ya. Saya sudah 2 tahun tidak umroh Pak. 2 tahun tidak umroh. Dan saya memang tahan Pak. Tahan, walaupun banyak orang ngajak, cuma sekarang nggak sesuai. Karena banyak orang ngajak saya ngajak umroh, tapi saya dijadikan bemper. Supaya banyak jamaah yang bergabung dengan travel ini gitu. Dan saya tidak mau. Mohon maaf saya agak bicara begini jamaah sekalian gitu. Ayo kapan umroh, kata ibunya anak Pak. Saya minta sama Allah, saya tata hati jamaah sekalian. Demi Allah Pak, khutbah Jumat kemarin Pak, habis khutbah, Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya pengen ngajak Ustaz umroh gitu. Coba lihat Pak. Kapan ya akhi? Tanggal 29, 28 besok bulan April. Saya sungkan. Coba mau ngajak sungkan Pak. Seharusnya saya yang sungkan untuk nerimanya Pak ya. Sungkan. Allahu Akbar. Iya. Saya lihat jadwal saya dulu ya, saya bilang gitu. Saya tidak jawab. Saya kepikiran sama ibunya anak. Saya tidak bisa kalau umrah sendirian Bu. Umrah ini godaannya banyak. Apalagi jadi pembimbing. Yang curhat ibu-ibu banyak itu soalnya itu Pak. Ustadz Hasan ketawa, nyambung. Ustadz Abu Hasan nyambung. Yang curhat banyak. Ini dalam suasana Mekah, curhat-curhatan di situ. Kenapa enggak curhat di depan Ka'bah sama Allah Subhanahu wa taala gitu? Tak jawab. Iya saya lagi maunya sih saya berangkat sama ibunya anak-anak. Saya ibunya anak-anak sekalian. Ini saya baru buka sekarang juga Bu, ini baru dengar juga dari sekarang. Dia nyangka yang bayar saya Bu. Enggak, dua-duanya itu ada orang. Ini karunia, kekuatan doa itu luar biasa Pak. Minta sama Allah. Sampai saya kemarin saya tadi pagi sih saya mimpi Ka'bah saya bilang. Ah ini udah sinyal positif saya bilang insyaallah. Kekuatan doa Pak. Tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan dengan doa kita. Asal sekali lagi 4 syarat tadi diperhatikan dan jaga adab-adabnya. Manfaatkan waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu dan tempat-tempat tertentu. Oke. Tempat-tempat tertentu jelas, ya kayak majlis seperti tempat, masjid semuanya tempat Allah yang diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tempat-tempat seperti itu, tentu juga Mekah, Madinah itu amakin mustifah, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah sampai berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada lagi jemaah sekalian yang penting saya sampaikan. Allah yu'ajjila fid du'a. Ketika berdoa juga jangan terburu-buru. Halo? Jangan pingin minta, ya Allah besok langsung ada gitu. Lagian tidak enak juga Bu kalau langsung dikasih begitu gitu. Tidak enak juga. Walaupun nanti ada bab-bab kayak gitu ada. Tapi sampai harus yakin bahwa semua permintaan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan punya perasaan pengin cepat. Yang penting optimis akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'ata rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah bagi seorang muslim, kata Nabi, ketika dia berdoa dengan satu permintaan, hatta juga banyak permintaan, di mana dalam doa itu tidak ada muatan dosa dan dalam doa itu tidak ada muatan ingin memutus tali silaturahim, nyambung ya. Makanya kalau berdoa jangan doa-doa yang kejem-kejem. Tak boleh itu. Sampai bermasalah dengan tetangga, ya Allah hancurkan tetangga saya ya Allah gitu. Tak benar. Pisahkan dengan suaminya ya Allah gitu. Tak benar itu. Rusakkan sekolah anaknya ya Allah, tidak benar Pak. Walaupun sampai dizalimi gitu. Nyambung ya. Walaupun sampai dizalimi. Dan doanya orang yang dizalimi ini makbul. Kadang juga diterima tapi nanti bermasalah buat kita juga. Kata Nabi,
tidaklah bagi seorang muslim yang berdoa dengan satu doa di mana dalam doanya tidak ada dosa dan tidak ada memutus tali silaturahim dalam doanya itu, pasti Allah menjawab dengan 3 jawaban. Pasti Allah menjawab dengan 3 jawaban terhadap doanya itu. Jawaban pertama apa? Imma ayyu ajjalahu da'watah. Langsung begitu dia berdoa, terkadang hari itu juga Pak dibalas oleh Allah. Atau besoknya langsung dibalas oleh Allah, diberi oleh Allah. Atau nunggu 1 bulan. Pokoknya di dunia diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, kata-kata ayu ajil dipercepat ini relatif ya. Sampean tahu Nabi Allah Zakaria? Tahu Nabi Allah Zakaria? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Takut salah saya karena saya bukan hafal. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Allahu akbar. Qala rabbi inni wahanal azmu washta'ala ar-ra'shu syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Allah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Gimana jawaban Allah? Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya walam yaj'al lahu min qablu samiyya. Surat apa ini? Istri saya Maryam namanya Pak. Allahu akbar. Zakaria pengen punya anak. Umurnya sudah di atas 80 tahun. Rusuknya Pak, sumsumnya sudah kering semua. Duduk sedikit sakit. Miring sana, miring sini. Udah syebe. Tahu syebe Pak? Syaibah, ubanan keluar semua Pak. Istrinya sudah divonis sama orang-orang mandul. Mandul. Tapi dia yakin Pak. Masuk akal enggak? 80 tahun, di atas 80 tahun, gerak sedikit bunyi Pak, tetak. Tulangnya bunyi. Loh betul ini bahasa Al-Quran Pak. Wahanal azmu. Sudah tulangnya sudah wahan. Udah gak karuan. Sum-sumnya kering jamaah sekalian gitu. Gitu kira-kira begitu. Istrinya mandul. Wa mraati akhirah. Apa kata Allah? Dia yakin terus berdoa. Sampai tahu baca Ibnu Katsir Pak. Ini Mahat Ibnu Katsir ya. Baca Ibnu Katsir. Itu puluhan tahun berdoa. Baru Allah mengatakan ya Yahya ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu. Allahu akbar. Kami kasih kabar gembira buatmu, nanti akan muncul bayi namanya siapa? Yahya. Lam naj'al lahu samiyya, yang belum pernah kami berikan nama sebelumnya. Makanya ibu-ibu yang sudah 12 tahun tidak punya anak, para bapak-bapak jangan khawatir, terus berdoa. Berdoa. Di Sumeneb Pak, di kampung saya sendiri, Allahu akbar. Itu 14 tahun baru punya anak. Langsung dikasih oleh Allah kembar 2. Tahun berikutnya, belum 1 tahun Pak, masih bayi-bayi, hamil lagi. Setelah 14 tahun,
Optimis sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini supaya sampean ketika berdoa tidak terburu-buru, maksud saya jemaah sekalian. Kita lihat juga apa yang terjadi kepada Allahu Akbar. Masih ingat kisah Musa dengan Harun, Pak? Musa dengan Harun. Di mana Allah mengatakan qad ujibat da'watukuma. Telah diterima doa kalian berdua. Karena sudah enggak kuat, Pak. Penguasanya diktator. Siapa itu? Fir'aun. Padahal kita tahu doa Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Pak, baca Ustaz di Ibnu Katsir itu. Itu ternyata kata-kata qad ujibat da'watukuma ba'da madat 40 sana, setelah melampaui berdakwah 40 tahun baru terima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nyambung ya. Rukaburu. Bahasa Maduranya begitu Pak. Rukaburu. Mon atua ke Allah Ta'ala nikah. Nyon ke Allah Ta'ala. Rukaburu. Terserah Allah, yang penting saya udah minta. Tapi optimis bahwa akan dikabulkan oleh Allah. Mau besok kan Allah paham betul Pak. Kalau dikasih sekarang bisa jadi sombong orang ini. Gak lupa lagi. Terkadang dibuat lama oleh Allah Pak. Karena Allah senang dengan celutukan kita ini. Allah bangga dengan munajat kita ini. Senang mendengarkan suara ibu. Senang. Minta sama Allah. Kadang diberi, kalau bisa ya kalau bisa berdoa sekarang langsung dikasih, enak memang itu. Umpamanya, ya manusia begitu ya sama, saya juga pengen gitu Bu ya. Umpamanya Allah tidak mau ngasih di dunia jamaah sekalian, Allahu Akbar. Wa imma ayyaddakhiraha laha fil akhirah. Sengaja doanya oleh Allah tidak diberi dunia tapi disimpan di akhirat Pak. Halo Bu. Ibu minta begini, tidak dikasih oleh Allah. Minta anak masuk UI, ya di Fakultas Kedokteran. Padahal dari mulai TK minta UI terus. Loh iya betul itu. Atau UNER terus, UNEJ terus. Diterimanya di swasta. Loh enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Karena kita berharap pengen begini, tapi nanti di akhirat dia jadi dokternya ibu di akhirat itu. Loh ini kaidah bagi kita. Kenapa? Karena Allah faham ini kalau saya kasih di dunia jadi fitnah bagi orang ini. Orang ini tidak akan sanggup dengan permintaannya. Disimpan Allah. Karena Allah cinta sama kita. Engkau tidak cocok. Aku sudah nyambung lo dengan permintaanmu. Aku mendengar lo dengan celutukanmu. Aku sudah mendengar lo dengan munajatmu. Sengaja aku simpan. Aku berikan nanti di saat kau berjumpa denganku di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Nyambung ya. Andai kata, ada lagi kata yang kedua nih Pak. Dunia nggak akan dikasih oleh Allah, di akhirat pun juga nggak akan dikasih oleh Allah. Allah punya cara lain. Apa kata Nabi? Wa imma ayyasrifa anhu su'a mislaha. Allah. Itu cara Allah Ibu untuk tidak menimpa kepada kita keburukan di masa yang akan datang. Karena doa-doa kita. Jamaah sekalian, kita tidak tahu ya akan takdirnya Allah besok ya. Ada yang tahu? Tidak tahu. Mungkin besok Bu kita masuk rumah sakit, ginjal kita bermasalah, hepar kita bermasalah. Masuk rumah sakit, operasi, masuk ICU, keluar angka 96 juta. Hah? Sementara sampean sama suami minta sama Allah, ya Allah saya pengen umroh ya Allah. Umrohkan saya ya Allah. Tidak dikasih-kasih sama Allah. Padahal syarat-syaratnya sudah dipenuhi semua. Ikhlas sudah, perintah Allah dijalankan, haram syubhat dijauhkan, sudah melaksanakan amal soleh, infak juga. Kenapa kok tidak bisa berangkat umroh? Kenapa? Yakin Bu, Allah punya cara lain supaya musibah-musibah di masa yang akan datang tidak menimpa kepada kita. Sakit kia dia. Gigit juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba lihat Ibu sekalian, saya teringat ilustrasi guru saya begini. Kau minta sama Allah, mungkin banyak masalah, minta sama Allah apa?
pengen umroh, pengen umrah yang VVIP, boleh tidak? Harus Bu. Saya sampai sekarang Bu munajat sama ibunya dan anak tiap malam Bu. Saya tidak ingin meninggal dunia kecuali saya haji bersama-sama anak saya, ikut haji yang VVIP. Tidak mau setengah-setengah saya minta, rugi. Kalau Allah ngasih fasilitas yang baik, minta yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti diterima enggak diterima urusan Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ya Allah, enggak dikasih-kasih. Semua orang sudah umrah, masa kami tidak umrah ya Allah? Padahal ibu sudah ahli ibadah, ahli pengajian, tapi ibu diam saja. Husnudzan sama Allah. Kenapa? Karena Allah faham Bu, nanti sekali waktu akan ada musibah menimpa kita, yang musibah itu makan harta kita sampai 60 juta. Persis dengan permintaan umroh yang kita minta tidak dikabulkan oleh Allah. Umrohnya tidak dikabulkan, tapi kita selamat, tidak celaka. Takdir amali Allah akan menimpa kepada kita akan jadi musibah, tidak jadi musibah karena doa kita itu. Nyambung ya? Jadi husnudzan kepada Allah, apa yang kita minta semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau bisa saat doanya diterima, takdirnya juga takdir yang baik gitu. Tak bisa ini ngatur Allah Subhanahu wa taala. Allah faham pada kita jamaah sekalian. Lah inilah kekuatan doa. Jadi doa itu Allahu Akbar, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Ada satu lagi sebelum saya tutup. Allahu Akbar. Ini kata-kata Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada kita. Memang begini ya. Walaupun kita syarat-syarat tadi sudah dipenuhi semua Ibu ya. Sudah kita penuhi. Keikhlasan kita jaga. Amal saleh sudah kita lakukan, perintah-perintah Allah sudah kita tunaikan, kita jalankan, haram, syubhat sudah kita jauhkan. Tapi kadang-kadang tidak susah connect. Nah, tolong evaluasi 3 hal kata dia Bu. Dan ini menarik dan saya pegang betul kata-kata ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Utlub qalbaka fi 3 mawatin. Tolong perhatikan suasana hatimu. Perhatikan suasana hatimu di 3 momentum, 3 keadaan. Perhatikan suasana hati kita di 3 keadaan. Utlub qalbaka fi 3 mawatin. Pertama, inda sama'il Quran, ketika sampean sedang mendengarkan Al-Quran. Halo Bapak Ibu, ya kalau sampai mendengarkan Al-Quran kemudian hati kita enggak bergerak, berarti ada masalah di hati kita. Ya, indah sama Al-Quran. Jadi ukuran kita punya hati atau tidak, lihat bagaimana interaksi kita ya di saat kita mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, indah majelis dzikir. Ketika kita sedang majelis dzikir seperti ini. Dzikir seperti ini. Ada enggak? Atau datang ke pengajian terus ngantuk gitu. Nah, ini berarti hati kita masalah. Ya, hati kita masalah. Ya, apalagi saya makanya tadi mau muqaddimai dengan 4 karunia ya. Ada sakinah, ada rahmah, ada doanya malaikat, ada pengampunan dosa dari Allah. Nah, kok bisa dalam majlis zikir kita enggak connect hati kita ini? Berarti ada masalah. Yang ketiga apa? Awqatil khalwah. Di saat kita di waktu-waktu berkhalwat sendirian tengah malam, munajat kepada Allah, sedang tahajud, tapi hati kita nggak nyambung. Halo, kata beliau, fa illam tajid qalbaka fi hadhil mawatin, kalau kemudian kau tidak mendapatkan hatimu pada 3 kondisi itu, utlubullah ayyamunna alaika qalban fa innahu la qalba laka. Ayo segera munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalian tidak punya hati. Minta kepada Allah supaya Allah mengaruniakan hati yang baru.
Karena pada hakikatnya dalam 3 momen itu ketika Al-Quran dibacakan, majlis zikir tidak nyambung, di saat kita sendirian juga tidak nyambung kepada Allah, kita sedang tidak punya hati. Dan minta kepada Allah istiqamatul qulub. Angkat tangan kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mustarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ikhwatal iman, ini sebenarnya Pak, Ibu, saya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya sudah jam 8, yaitu tentang mustajabud doa, orang-orang yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat saja ya, lebih cepat ya. Pertama, posisikan kita orang tua untuk selalu mendoakan anak kita. Karena doanya orang tua kepada anak pasti diterima. Kebalikannya, doanya anak kepada orang tua. Jadi 2 ini, anak pada orang tua pada anak, tolong biasakan kita saling apa? Saling berdoa. Ini panjang sebenarnya kalau saya bicara masalah ini. Yang kedua, mazlum. Hati-hati doanya orang yang sedang dizalimi. Termasuk kita yang dizalimi. Ya. Makanya kalau sampean sedang dizalimi sama orang, doakan orang itu dengan doa yang positif, jangan doa yang zalim pula. Nyambung? Jadi kalau sampean diutangi sama orang tidak bayar, utang lagi tidak bayar gitu, ngutang lagi tidak bayar juga gitu, muntap ya, muntap tidak? Muntap, iyalah karena kita dizalimi. Sudah janjian, datang ke rumahnya sampai yang memberikan utang malu ini untuk nagih. Zalim kita ini, dizalimi kita ini. Saat kondisi seperti itu sampean angkat tangan sampean. Ya Allah, lancarkan rezeki orang yang punya utang pada saya ini. Buka hatinya, buka pikirannya, sejahterakan keluarganya. Ini Bu, malaikat langsung mengamini di kita ini. Amin, kata malaikat itu. Walaka bimithluh. Urusanmu juga akan dilancarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Allahu akbar. Ya. Ustaz Agus, saya faham kadang-kadang kajian antum seperti ini enggak semua orang suka. Udahlah. Ya. Penegak kebenaran ini Pak pasti ada yang memusuhi, yang menzalimi, difitnah. Macam-macam fitnahnya ini. Nah, sampai ketika tahu bom fitnah, angkat tangan kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia tidak tahu bagaimana isi hati saya. Sadarkan dia, buka hatinya. Saya ingin bersaudara dengan orang ini ya Allah. Allahu akbar. Nanti Pak, doa kita ini Pak, yang tadinya musuh jadi apa? Jadi apa? Jadi kawan yang luar biasa. Apalagi dalam kondisi kita kayak gini Pak ya. Waduh, termasuk Ustaz Drehem ini Pak. Ustaz Drehem ini pernah di atas mimbar membahas saya Pak. Jadi khutbah Jumat membahas saya gitu. Bisa dibayangkan. Habis khutbah orang semua pada telepon ke rumah. Sabar apa saya bilang. Tidak nyambung saya Pak. Ustaz habis. Jadi dulu Pak saya pernah mengadakan acara ruqyah. Jadi ruqyah saya hanya memfasilitasi, kebetulan saya jadi ketua takmir di Mujahidin. Memfasilitasi saja Pak. Wah itu dihabisin, entek. Tidak ada dalilnya, ada apa. Biarkan saya, dia tidak klarifikasi dengan saya langsung Pak. Tapi ada yang ngompori. Kita doa saja Pak dengan doa yang baik sama Allah. Fulan ya Rabb, hadha syekh. Dia tidak tahu bagaimana isi hati saya. Saya sedang berdakwah menjalankan misimu ya Allah. Belapangkan dadanya, buka hatinya, sambungkan hati saya dengan hati dia. Sekarang Pak, setiap ada problem ketemunya dengan saya Pak. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Ini pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kondisi dizalimi sama orang, minta sama Allah dan doakan dengan doa yang baik. Dahsyat doa yang seperti itu. Oke? Kemudian berikutnya jamaah sekalian, tolong juga ketika berpuasa, ya, puasa sunnah, ayyamul bid, apalagi puasa Ramadan, jangan dinikmati sendiri doanya Pak, Ibu. Doakan juga suami, doakan anak-anak, ya, anak juga mendoakan orang tua dalam kondisi puasa.
dalam kondisi lapar, apalagi sampean dalam kondisi lapar tidak langsung makan. Minum air putih dulu atau korma, pelan-pelan tahan syahwat, tapi saya lebih mendahulukan untuk berkomunikasi dengan Allah gitu. Kata Allah, taraka ta'amahu wa syarabahu li ajli, dia meninggalkan makannya dan minumnya karena aku. Di hadapannya sudah banyak makanan, tapi hanya ngambil mengikuti sunnah nabiku. Kemudian dia munajat kepadaku. Kata Allah, apa yang dia minta, semua permintaannya akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa, ya. Terus yang terakhir, ketika kita safar, bepergian, baik ini safar mubah apalagi safar sunnah dan wajib. Safar mubah ibu, bapak tugas kantor ke Jakarta, ke Surabaya, ya tugas berdoa. Selama bepergian perjalanan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi safarnya safar sunnah, safar menyambangi orang tua, ya silaturahim sama mertua di luar kota, berdoa sama Allah dalam perjalanan itu. Dalam kondisi kita safar, doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi safar wajib. Apa safar wajib ini? Ya haji. Ya, haji. Ya. Ngantarkan orang tua sakit parah ke rumah sakit di luar kota, wajib bagi kita. Ini safar wajib. Doa sama Allah. Jangan hanya kita disibukkan dengan angkat tangan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah 1 jam saya berbicara ini, sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan, masih banyak kisah-kisah menarik sebenarnya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar. Diridhoi semua langkah-langkah kita ini, dan munajat kita serta doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ibu menjadi istri yang salehah, anak-anak yang salehah, suami ibu semua menjadi suami yang qawam. Anak-anak kita semuanya menjadi generasi rabbani dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Lakas syukru was sana' kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami berkumpul di majlis duha, majlis menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Rabbal Alamin. Terimalah amal baik kami, terimalah ibadah kami, terimalah amal soleh kami. Jadikan apa yang kami kerjakan ini sebagai pemberat timbangan hasanah kebajikan kami di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan suami serta anak-anak kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbal Alamin, jadikan kami sebagai suami yang qawwam, yang menjadi panutan di tengah-tengah rumah tangga kami. Jadikan pula istri kami, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, istri yang salihah, qanitah hafizah, yang menjadi rujukan curhatnya putra-putri kami, menjadi panutan di tengah-tengah keluarga kami, istri yang menjadi penyejuk di mata kami. Jangan jadikan mereka fitnah di tengah-tengah keluarga kami ya Rabbal Alamin. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, jadikan pula anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, qurratu ain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat dan berguna buat bangsa dan negeri kami, utamanya buat agama yang kami cintai ya Rabbal Alamin. Jangan jadikan mereka fitnah dalam kehidupan kami, apalagi musuh dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Karim, ya Mannan, kami faham anak-anak kami adalah amanah buat kami. Dalam hidup kami, barangkali dalam usaha kami ada rezeki yang Kau berikan kepada kami, kami mencarinya dengan cara yang tidak halal, yang syubhat. Halalkan rezeki kami ya Allah, karena kami faham apapun yang kami berikan kepada istri anak kami, mereka tidak akan taat kepadamu, berbakti kepada kami orang tua karena rezeki yang syubhat yang kami berikan pada mereka. Halalkan rezeki kami ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Mannan, birahmatika ya akramal akramin. Ya Allah, panjangkan umur kami karena taat kepadamu, panjangkan umur kami karena taat kepadamu.
Beri keberkahan dalam rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Rahman ya Karim bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma habbib ilaina al-iman, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min junudikal mukhlisin bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك فأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اختم لنا بالشهادة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالشهادة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالشهادة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الاستقامة في الأمر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجتنا جميعا. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.